Ya pemirsa, tanggal 1 Mei selalu dimanfaatkan oleh kaum pekerja untuk menyuarakan tuntutannya yang selama ini belum terpenuhi oleh pihak pemberi kerja. Dalam hal ini para pengusaha. Lantas apa saja yang menjadi tuntutan para buruh dalam peringatan May Day tahun ini? Simak liputannya berikut ini. Tanggal 1 Mei merupakan momen berharga bagi para buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka. Setiap tahun mereka menyampaikan tuntutan berbeda sesuai kebutuhan hidup layak. Di tahun ini, Serikat Pekerja Nasional menyatakan hanya akan menyampaikan 5 tuntutan utama kepada pemerintah dan pemberi kerja. Di antaranya adalah memberikan sanksi hukum bagi pemberi kerja dan aparatur negara yang merugikan kaum buruh, serta jaminan pensiun dan kesehatan gratis. Sementara isu lain yang dinilai merugikan kaum buruh adalah union busting atau pemberangusan serikat buruh. Misalnya terjadi union busting ya, atau pemberangusan serikat pekerja. Di situ kami perlu garis bawahi ya, regulasi kita itu Undang-Undang 21 tahun 2000 sudah mengatur bahwa teman-teman buruh pekerja itu diberi kebebasan seluas-luasnya untuk membentuk serikat pekerja. Dan ketika misalnya ada pengusaha atau siapapun yang kemudian menghalang-halangi pembentukan serikat, di sana ada konsekuensi hukum. Ya, ada sanksi pidananya. Tetapi terus terang saja sampai hari ini hukum itu tidak jalan. Ya, aturan itu hanya sekadar aturan, sebatas aturan, tidak jalan. Tuntutan mendasar juga datang dari kaum pekerja perempuan terkait masalah sosial dan cuti haid. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah persoalan cuti haid. Cuti haid ini adalah hak normatif buruh perempuan yang seharusnya bisa diambil 2 hari sebulan. Karena setiap perempuan selama dia masih produktif dia bisa cuti haid dan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 81. Tetapi dalam prakteknya pada saat buruh perempuan mengambil cuti haid, intimidasi yang diterima. Intimidasinya macam-macam, mulai dari dimarahin atasan sampai tidak dikasih kerjaan, dikucilkan dan lain-lain. Sampai buruh perempuannya ketakutan untuk mengambil cuti haid itu. Sementara seperti yang sudah-sudah, pemerintah hanya bisa memberikan janji-janji normatif kepada kaum pekerja yang butuh peningkatan kesejahteraan. Soal upah itu kita ingin secara prinsip ini bahwa upah buruh itu bisa naik setiap tahun. Di lain pihak, para pelaku usaha menilai tuntutan kenaikan upah buruh harus dibarengi etos kerja memadai. Pasalnya, hal yang diukur perusahaan adalah kinerja dan produktivitas agar kaum pekerja tanah air memiliki daya saing yang baik. Daya saing kita ini terhadap kawasan sekitar. Kan kita ngelihat gini, kadang-kadang kan ngelihat upah tidak hanya semata-mata nilai upahnya saja, tapi bagaimana mengenai produktivitasnya. Kita juga harus bandingkan, harus equal gitu kan. Itu yang betul-betul nanti itu akan membawa negeri ini mempunyai daya saing atau tidak gitu kan. Ya, sampai saat ini, tuntutan mendasar kaum buruh selalu terkait peningkatan upah. Untuk itu, dibutuhkan peran serta pemerintah untuk menjembatani kaum pekerja dan pelaku usaha untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.